sobat pemenang, salam pemenang di dalam Kristus. Saya percaya Tuhan sudah memberi kemenangan bagi kita dan Dia saat ini mendampingi kita dengan kuasa firman dan Roh Kudus-Nya untuk kita bisa berkemenangan mencapai kemenangan yang Tuhan janjikan bagi kita. Nah, sobat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini cukup cerah, ya sedikit panas, tapi hari ini saya akan lanjutkan proyek ternak lele. Ya nggak banyak-banyak sih, yang penting bisa mencukupi operasional gereja setiap bulan dan juga bisa untuk mensupport orang-orang yang membutuhkan. Nah, sobat yang dikasihi oleh Tuhan, seorang pemenang tidak akan mudah menyerah. Seorang pemenang itu akan menggunakan setiap waktu, kesempatan untuk dia sungguh-sungguh bisa menang. Sobat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kondisi COVID-19 ini, sebagai pemenang ada beberapa tips yang membuat kita bisa tetap memiliki mental pemenang. Yang pertama, tips pertama, jangan panik. Dekat dengan Tuhan, dekat dengan sumber ketenangan, jangan panik. Lalu yang kedua, pastikan kita mendengar informasi yang membangun. Yang pertama itu firman Tuhan. Itu harus kita dengar, setiap hari kita usahakan mendengar. Lalu yang kedua, hapus suara-suara informasi yang membuat kita lemah, membuat kita panik, membuat kita tidak berani, membuat kita takut. Nah, itu hapus. Kalau perlu hapus sudah, jangan didengar terus. Nah, lalu yang ketiga, ikuti instruksi himbauan dinas kesehatan ya untuk menjaga supaya kita tidak tertular COVID-19. Lalu juga ikuti himbauan pemerintah untuk kita social distance. Nah, lalu yang keempat, ini yang paling penting. Sebagai seorang pemenang, milikilah mental seorang pejuang yang tidak mudah menyerah. Nah, itu sebabnya seorang pemenang itu pasti kreatif. Dia bisa menghadapi masalah persoalan dengan cakap, tidak mudah menyerah. Nah, usahakan dalam kondisi-kondisi ini saudara cari kreativitas yang menyenangkan, kreativitas yang menghasilkan walaupun sedikit. Jadi ini penting untuk menjadi pemenang. Yang pertama, kita harus tahu siapa Tuhan bagi kita. Lalu yang kedua, kita harus tahu siapa kita bagi Tuhan. Nah, belajar dari Ayub 23 ayat yang ke-10 katakan begini, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia memuji aku akan timbul seperti emas. Ayub itu punya karakter yang luar biasa. Nah, dalam peristiwa Ayub, kalau baca dalam keseluruhannya, Ayub itu teruji. Pemenang itu teruji. Nah, Ayub dalam klimaks tertinggi dalam hidupnya, dia berhasil kaya. Dalam Ayub pertama dan ayat pertama sampai dengan kelima, Alkitab menuliskan ya, menggambarkan betapa salehnya dia. Dalam kekayaannya dia tetap mencintai, mengasihi Tuhan. Alkitab memberi gambaran ketika anaknya selesai berpesta, 10 anak selesai berpesta, lalu Ayub mengorbankan korban bakaran bagi Tuhan untuk mohon pengampunan, mohon supaya kasih Tuhan bekerja atas anak mereka. Nah, Ayub sangat luar biasa dalam titik klimaks tertinggi dalam hidupnya. Dalam keberhasilannya dia tetap saleh di hadapan Tuhan. Dan ketika dia dalam klimaks terendah dalam hidupnya, semuanya diambil, Ayub mengatakan dia tidak punya apa-apa, kehilangan 10 anaknya. Dia dalam kondisi yang terhina, menderita luar biasa. Tapi dia katakan, aku ini emas. Nah, sobat, ini penting. Dalam kondisi COVID-19, dunia boleh mengatakan meneror kita dengan hal-hal negatif. Tapi kalau kita mengenal siapa kita di hadapan Tuhan, saudara akan punya prinsip, saya pemenang, saya emas di hadapan Tuhan. Nah, emas itu teruji. Emas itu ketika dipanaskan sampai sekitar kurang lebih 1000 derajat Celcius, justru mencair dan mudah dibentuk. Apakah saudara sama seperti emas? Semakin ditekan, masalah semakin membuat saudara mendidih. Apakah saudara semakin mencair dan mudah dibentuk oleh Tuhan? Atau saudara semakin keras hati dan semakin menjauh dari Tuhan? Nah, dari mana kita bisa memiliki keyakinan siapa diri kita di hadapan Tuhan dengan benar? Yang pertama, kalau kita belajar sejarah, manusia itu umurnya sudah ribuan tahun. Ras manusia ini tidak pernah punah, sekalipun menghadapi berbagai bencana alam yang sifatnya global, tapi manusia itu tidak pernah punah. Di
dinosaurus punah, binatang-binatang tertentu sekarang sudah mulai punah karena alam yang tidak mendukung mereka. Tetapi manusia itu bisa bertahan. Luar biasa ini ras manusia. Nah, keyakinan kita bahwa siapa kita di hadapan Tuhan itu juga kita bisa lihat ya waktu Tuhan menciptakan manusia. Nah, ini cukup menarik saudara. Yang pertama, Tuhan ciptakan manusia serupa dan segambar dengan Dia. Serupa dan segambar dengan Dia itu artinya dia punya kreativitas, dia bisa menciptakan segala sesuatu dalam keadaan yang tidak ada menjadi ada. Nah, manusia mengolah bumi, semuanya sudah ada, tinggal diolah manusia bisa menciptakan sesuatu. Nah, itu hebatnya ras manusia. Itu sebabnya Tuhan beri kepercayaan dalam kitab Kejadian pasal yang kedua, manusia di Taman Eden itu mengolah dan mengusahakan. Itu tugas manusia. Luar biasa Tuhan kasih mandat kepada manusia. Lalu kalau kita lihat dalam Alkitab juga dikatakan bahwa waktu menciptakan manusia, Allah itu diskusi dulu. Nah, kalau yang menarik Kejadian 1:26 dikatakan baiklah kita menjadikan manusia. Waktu menjadikan manusia, Allah berdiskusi, merencanakan segala sesuatunya dengan baik. Beda dengan menciptakan yang lainnya. Allah tinggal berfirman, langit jadi, jadilah langit, ya. Binatang, Tuhan berfirman jadi. Nah, sobat yang dikasih oleh Tuhan, manusia tidak demikian. Tuhan bentuk, Tuhan jadikan, dan yang Kejadian pasal 2, Tuhan Yesus membentuk manusia. Itu sebabnya katakan dalam dirimu bahwa kita unik, ya. Kondisi seburuk apapun, separah apapun, kita itu unik, berharga. Yesus mau mati menebus kita dengan darah yang mahal, menunjukkan bahwa kita berharga. Jadi manusia yang berharga adalah manusia yang punya sifat mental pemenang, yang tidak mudah menyerah, yang kreativitasnya itu teruji, dapat menemukan improvisasi, bertahan dalam kondisi yang sulit sekalipun. Itulah manusia yang Tuhan ciptakan. Nah, sobat yang dikasih oleh Tuhan, siapakah dirimu di hadapan Tuhan? Dan siapakah Tuhan menurut Anda? Itu yang membuat kita bertahan menghadapi berbagai macam pencobaan. Tuhan memberkati. Shalom.